Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Awaliyat dengan NIM 2510914220046. Video ini diunggah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Andes Nur Cahaya MPD. Izin Ibu. Baik, video ini akan membahas mengenai decision fatigue atau kelelahan dalam pengambilan keputusan pada mahasiswa. Keputusan akademik, fokusnya keputusan akademik. Baik, sebelum kita memulai, teman-teman pernah tidak dalam satu hari itu lelah padahal hanya memikirkan suatu hal atau memilih beberapa pilihan? Nah, kalau teman-teman pernah merasakan hal itu artinya bukan lelah biasa, bukan lelah karena apa, tapi itu yang dinamakan decision fatigue atau kelelahan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita akan membahas 3 topik di sini. Itu mengenai apa sih decision fatigue itu, dan kenapa mahasiswa cukup rentan, dan yang kedua, dampaknya apa aja jika kita mengalami hal tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasinya. Oke, kita mulai membahas yang pertama dulu. Apa sih decision fatigue itu? Sesuai yang saya bilang di awal tadi, decision fatigue itu adalah kelelahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan beberapa keputusan yang kita ambil itu cukup menurun, yang dimana otak cukup terkuras energinya karena terlalu banyak memikirkan atau terlalu banyak mengambil beberapa keputusan. Baik, nah biasanya mahasiswa itu, dalam mahasiswa atau konteksnya itu mahasiswa ya, yang sedang berkuliah, biasanya itu fasenya itu kan, mahasiswa itu adalah remaja akhir atau dewasa awal. Nah, dalam fase hidup ini biasanya banyak sekali diberikan pilihan-pilihan, bukan cuman sekadar 1 atau 2 pilihan, tapi bisa terbilang lebih dari itu, bahkan sampai 5 pilihan dalam satu waktu yang sama gitu. Kita ambil contoh, konteksnya itu bukan cuman tugas kuliah yang harus kita selesaikan lebih dulu, tapi juga apakah kita harus ikut organisasi atau tidak, atau perencanaan karir masa depan, seperti setelah kuliah kita harus melanjutkan S2 atau langsung kerja, atau kalau misal bekerja di mana. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat otak kelelahan jika konteksnya itu jika kita terus-menerus melakukan hal itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bukan cuma 1 hari mikirin itu, tapi terus-menerus, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Jika itu terus-terusan, maka akan mengalami yang namanya decision fatigue atau kelelahan dalam pengambilan keputusan. Baik, nah kenapa sih mahasiswa cukup rentan dalam mengalami hal ini atau mengalami kelelahan dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya bukan cuman mahasiswa yang rentan, tapi semua halayak, terutama yang kehidupannya itu setiap hari dipaksa untuk mengambil sebuah keputusan, bahkan keputusan kecil atau keputusan besar lainnya. Jadi bukan cuma mahasiswa yang rentan, tapi semua, tidak pada umur. Ada yang masih SMA, ada yang bahkan udah bekerja, semuanya juga cukup rentan. Tapi karena kita di sini, terutama saya sendiri mahasiswa, jadi kita perkecil ruangnya. Kita tidak membahas secara general, tapi kita membahas dalam lingkup perkuliahan atau mahasiswa.
mahasiswa itu, sesuai yang saya bahas tadi, hidupnya itu penuh pilihan. Dimana anggaplah dalam satu waktu itu, dalam satu minggu itu, semisal dosen memberikan 5 tugas yang tenggat waktunya itu berdekatan. Nah, dalam satu minggu itu juga kita diberikan pilihan kembali, misal oleh teman, ditanyakan oleh teman gitu ya, kamu mau ikut organisasi atau tidak? Kalau misal ikut, mau masuk organisasi yang mana? Nah, itu udah dua hal yang berbeda nih. Yang satu tugas kuliah, yang satu mau ikut organisasi yang mana. Dalam dua hal ini aja otak udah bekerja keras, memikirkan. Nah, dalam hal itu, dalam proses itu, atau dalam dua hal ini ada yang namanya proses berpikir. Kognitif atau kognisi kita itu berputar untuk menentukan keputusan mana yang harus saya ambil, atau pilihan mana yang terbaik untuk saya. Dalam hal ini, otak itu bekerja keras membandingkan keputusan-keputusan mana saja. Nah, selain membandingkan, otak juga mempertimbangkan risiko apa saja yang jika saya ambil, saya mendapatkan apa, keuntungan apa yang saya dapat gitu. Dan kalau misal saya mendapatkan ini, apakah itu ada dampaknya kepada saya? Jadi selain ada membandingkan, mempertimbangkan, tapi juga memprediksi dampaknya ini seperti apa. Jadi bukan cuma risikonya ketika saya mengambil ini, tapi juga dampaknya ke depannya. Nah, jika hal itu terus-menerus dilakukan, maka otak itu akhirnya kelelahan. Kenapa? Kan dalam hal ini kan otak itu berproses, otak itu bekerja gitu. Jika bekerjanya terlalu lama, terlalu dalam jangka waktu yang panjang, dengan banyaknya pilihan atau dengan banyaknya keputusan yang ditentukan, otak itu kelelahan. Nah, ketika otak sudah lelah, biasanya energi kita atau mental kita, bahkan fisik juga ikut lelah. Makanya dikatakan kita tidak melakukan apapun, hanya otak yang berpikir tapi sudah lelah. Itu namanya otak kelelahan. Nah, ketika sudah sampai kepada hal ini, itu rasionalitas kita atau kualitas keputusan kita itu biasanya juga ikut menurun. Nah, hal ini akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu dampak dari decision fatigue atau kelelahan dalam pengambilan keputusan. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu adalah keputusan yang kita ambil sifatnya impulsif atau tidak dipikirkan secara matang-matang, tidak dipikirkan bagaimana kedepannya jika kita mengambil keputusan tersebut. Kita ambil contoh seperti kita diberikan banyak tugas oleh dosen, 5 tugas dengan tenggat waktu yang mirip atau dengan tenggat waktu yang sama. Biasanya karena kita cukup kelelahan atau otak sudah benar-benar lelah untuk menghadapi banyaknya keputusan dan hal apa yang kita pilih, biasanya kita pada akhirnya itu memilih sebuah keputusan impulsif tadi. Contohnya seperti apa? Yaitu menunda tugas dan atau mengambil opsi yang paling gampang gitu. Menunda tugas karena sudah lelah gitu, otaknya sudah lelah, tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa menentukan lagi. Oh ya sudah, saya istirahat saja dulu, saya tidur saja dulu gitu. Nah, hal ini benar-benar negatif ya teman-teman. Kenapa? Karena akhirnya tugas kita tidak dikerjakan, padahal tenggat waktu mendekati gitu. Atau hal yang lainnya,
yang dimana ketika kita mengambil sebuah keputusan, misal konteksnya itu organisasi, kita sudah kelelahan gitu dengan banyaknya keputusan yang semisal kayak dalam satu hari ini, seperti contoh tadi ya, dalam satu hari ini kita harus menentukan tugas mana yang harus kita kerjakan, tapi satu waktu lagi itu kita harus menentukan ikut organisasi atau tidak. Tadi satu keputusan tidak mengerjakan tugas atau menunda tugas sejenak, lalu datang lagi satu hal berikutnya, yaitu mau ikut organisasi atau tidak. Tapi kalau misal ikut organisasi yang mana? Kita bingung, otak tidak bisa berpikir lagi, otak udah lelah banget. Akhirnya kita cari opsi yang lain, yaitu menanyakan kepada teman. Misal tanya kepada teman, kamu ikut organisasi apa enggak? Ikut, katanya. Oh, ikut apa? Organisasi B misal. Karena otak tadi sudah benar-benar tidak bisa berpikir ke depannya jika kita mengambil keputusan itu seperti apa, jika kita mengambil keputusan atau memilih hal tersebut dampak dan risikonya seperti apa, kita udah memikirkan itu, benar-benar impulsif. Akhirnya kita mengiyakan, oh boleh deh, saya ikut kamu, saya ikut organisasi itu juga gitu. Tanpa mempertimbangkan secara pribadi, benar-benar hanya mengikuti rekomendasi atau mengikuti keputusan yang dibuat oleh teman. Padahal kan belum tentu ya teman-teman, keputusan yang diambil teman kita itu sesuai dengan yang kita mau atau tidak gitu. Nah, lalu karena hal ini cukup bahaya ya, karena kan keputusan yang kita ambil itu jangka panjang, terutama pada kuliahan. Semua keputusan yang kita ambil itu benar-benar menentukan masa depan kita atau menentukan jenjang karir kita deh, maunya kayak gimana ke depannya. Jadi kalau misal menunda tugas, ngikutin teman, atau mengambil keputusan yang secara gamblang atau yang penting selesai aja, atau yang penting keputusan yang diambil, itu benar-benar resikonya banyak banget ke depannya. Jadi cara mengatasinya seperti apa? Nah, cara mengatasinya itu saya punya tips and trick sedikit buat teman-teman, dimana saya sendiri juga pernah mengalami hal ini. Yaitu trik pertama adalah menentukan skala prioritas. Kita semua pasti ya udah pernah diajarkan skala prioritas atau prioritas mana yang harus kita ambil. Jadi mungkin teman-teman bisa mengkelompokkan atau menentukan yang mana sih yang harus saya selesaikan, atau dalam konteks misal kalau tugas kuliah, kita bisa mencari tahu tugas mana sih yang harus kita selesaikan lebih dulu. Misal dalam 5 tugas ini kita cari tahu yang mana sih tenggat waktunya yang jauh atau yang benar-benar mendekati, misal kayak 2 hari lagi atau 1 hari lagi atau bahkan 30 jam lagi gitu, 1 hari 2 hari gitu. Nah, misal tugas A deh, tugas A ini tenggat waktunya itu 1 hari lagi, tugas B ini 3 hari lagi, yang lain 5 hari lagi gitu. Nah, berarti yang harus kita prioritaskan atau yang harus kita lakukan yang pasti tugas A dong, bukan tugas C gitu, atau bahkan bukan menunda tugas gitu. Kita ambil ini. Nah, itu skala prioritas gitu. Atau kalau misal konteksnya itu di organisasi, ya kita sesuaikan gitu prioritas kita atau kebutuhan kita sekarang ini. Kalau misal kita maunya untuk sekarang, aku untuk sekarang maunya yang public speaking aja gitu, kita ambil organisasi yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Jangan yang di luar konteks gitu. Karena kalau misal di luar konteks, ya mungkin saja itu bisa jadi faktor lagi otak kita lelah. Nah, selain mengatur skala prioritas, kita juga bisa menambahkan, yaitu mengatur jadwal. Jadi bukan cuma skala prioritas tapi juga jadwal, yang dimana
skala prioritas ini benar-benar membantu penjadwalan juga gitu. Jadi skala prioritas dulu baru jadwal. Ini mana kalau kita sudah menentukan prioritas, yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang harus kita kerjakan, yang mana yang harus kita ambil, itu akhirnya kita bisa menentukan jadwal mana saja yang bisa kita lakukan, misal pada satu hari gitu. Dalam satu hari ini kita mau ini, kita mau itu, kita atur jadwalnya, jadi bisa kelihatan prioritas mana aja. Nah, yang terakhir itu adalah yang ketiga, batasi semua keputusan yang tidak penting atau yang impulsif tadi. Misal kayak dalam satu hari kita harus mengerjakan 2 tugas, lalu ikut organisasi, tapi ada nih tiba-tiba tanpa gak ada angin, gak ada hujan, ada ajakan, misal ajakannya jalan-jalan gitu. Mungkin itu kalau menurut otak, oh boleh nih, biar refreshing, biar kita istirahat sejenak, itu bisa disingkirkan lebih dulu gitu. Kita bilang kayak, oh sudah, kita atur jadwal dulu, kita cari waktu yang benar-benar gak ada hal apapun yang perlu dilakukan dalam hal tersebut gitu. Nah, ada satu tips yang terakhir, yaitu kita bisa menentukan keputusan itu di pagi hari, teman-teman. Kenapa pagi hari? Karena begini, otak itu waktu pagi hari kan sebelumnya itu kan pasti istirahat ya, teman-teman. Sudah tidur, sudah diistirahatkan, pikiran-pikiran yang kemarin itu mungkin udah agak hilang gitu, udah selesai lah istilahnya. Jadi dalam pagi hari ini kita bisa memulai ulang kembali gitu, kita atur ulang. Itu bisa tuh dimasukkan skala prioritasnya lagi, atau dalam pagi hari itu kita bisa nyusun jadwal, hari ini saya mau ngapain aja sih, hari ini prioritas saya itu apa aja sih gitu. Jadi dalam pagi hari itu juga otak itu cukup masih segar ya teman-teman, masih segar, masih bisa mengambil sebuah keputusan yang mungkin terbilang susah atau harus dipikirkan secara matang-matang. Kenapa? Karena dalam pagi hari kita nggak ada mikirkan apapun, karena baru bangun. Nah, hal rutinitas ini bisa dilakukan setiap hari, terutama yang penjadwalan ini, supaya kita punya jalan gitu, kita punya track, kita bisa melihat hal mana sih yang harus kita lakukan, hal mana sih yang tidak harusnya kita lakukan gitu. Nah, hal ini benar-benar sangat membantu otak supaya tidak kelelahan. Jadi kayak pengaturan jadwal atau skala prioritas ini bisa menjadi alat bantu supaya otak tidak terlalu kelelahan. Jadi otak itu nggak kerja sendiri gitu. Jadi ada alat bantunya, ada temannya lah. Temannya ya tadi skala prioritas, penjadwalan gitu. Nah, jadi itu teman-teman semuanya penjelasan mengenai decision fatigue atau kelelahan dalam pengambilan keputusan pada mahasiswa. Jadi decision fatigue ini hal yang wajar dialami semua orang. Kenapa? Karena hidup ini banyak pilihan. Hidup ini pasti banyak pilihan. Pasti kita bangun pagi aja tuh sudah dihadapkan dengan pilihan seperti kayak mau makan apa gitu. Itu hal kecil. Itu tidak bisa dihindari. Dan itu hal yang wajar, hal yang normal. Itu bukan berarti kita kelelahan dalam pengambilan keputusan atau tiba-tiba mengambil sebuah keputusan yang impulsif. Itu bukan berarti kita tidak bisa memilih atau dipaksa memilih, bukan. Tapi karena memang otak hanya lelah, terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Nah, sebagai mahasiswa juga kita harus menentukan keputusan-keputusan dengan bijak. Karena yang terpenting, teman-teman, keputusan yang baik itu diambil secara rasional. Atau yang pasti bukan cuman keputusan-keputusan aja, tetapi juga mental kita
atau otak kita juga harus dijaga saat memilih. Jadi kalau memilih itu bukan cuma pilihan-pilihan aja yang penting atau pilihan yang tersedia yang penting, tapi juga mental kita juga harus jaga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin amin. Terima kasih semuanya.